saya Cece Yunalis dan dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai pegadaian. Pegadaian adalah badan usaha milik negara yang melaksanakan kegiatan berupa pembiayaan atau perkreditan dengan sistem gadai. Sistem gadai berawal dari Italia yang kemudian dipraktekkan di Inggris dan di Belanda, lalu dikembangkan oleh Belanda di Indonesia. Di dalam KUH Perdata pasal 1150, gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya, dengan kekecualian biaya untuk melelang barang-barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan. Biaya-biaya mana yang harus didahulukan? Pada tahun 1746, pegadaian dimulai saat VOC mendirikan Bank Penining sebagai lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem gadai. Lalu pada tahun 1881, pemerintah Inggris mengambil alih dan membubarkan Bank Penining. Masyarakat diberi keleluasaan mendirikan usaha pegadaian. Lalu pada tahun 1901, didirikan Pegadaian Negara pertama di Sukabumi, Jawa Barat pada tanggal 1 April. Lalu pada tahun 1905, Pegadaian berbentuk lembaga resmi jawatan. Pada tahun 1961, bentuk badan hukum berubah dari jawatan ke PN berdasarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Perpu Nomor 19 Tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah PP Nomor 178 Tahun 1961. Pada tahun 1969, bentuk badan hukum berubah dari PN ke Perjan berdasarkan Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 7 Tahun 1969 dan pada tahun 1990, bentuk badan hukum berubah dari Perjan ke Perum berdasarkan Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 10 Tahun 1990 yang diperbarui dalam Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000. Dan pada tahun 2012, bentuk badan hukum berubah dari Perum ke Persero pada tanggal 1 April 2012 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011. Tujuan pegadaian yang pertama adalah turut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya melalui penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai. Yang kedua, mencegah timbulnya praktik ijon, pegadaian gelap, riba, dan pinjaman tidak wajar lainnya. Kegiatan usaha pegadaian sendiri ada menyalurkan uang pinjaman kepada masyarakat berdasarkan hukum gadai, menerima jasa taksiran, menerima jasa titipan, bekerja sama dengan pihak ketiga dalam memanfaatkan aset perusahaan dalam bidang bisnis properti, seperti dalam pembangunan gedung kantor dan pertokoan dengan sistem Build, Operate, and Transfer, atau BOT, dan yang terakhir ada kredit pegawai. Barang-barang yang dapat digunakan sebagai jaminan dalam pegadaian adalah emas, bisa berupa gelang, kalung, cincin, dan batangan, atau kendaraan seperti motor dan mobil, atau barang elektronik seperti AC, kulkas, TV, atau mesin seperti mesin jahit, mesin motor, atau kain tekstil seperti batik dan permadani, dan barang-barang berharga lainnya yang memiliki harga jual. Sumber pendanaan dari pegadaian adalah modal sendiri, penyertaan modal pemerintah, pinjaman jangka pendek dari perbankan, pinjaman jangka panjang yang berasal dari KLBI, dan masyarakat melalui penerbitan obligasi. Penyaluran uang pinjaman menggunakan hukum gadai, besar jumlah uang pinjaman yang disalurkan dipengaruhi oleh golongan barang jaminan yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan pegadaian. Barang jaminan yang akan digadaikan ditaksir terlebih dahulu oleh petugas untuk menentukan jumlah pinjaman yang akan diberikan. Berikut adalah
Penggolongan pinjaman dan sewa modal pada tahun 1994. Prosedur pemberian pinjaman yang pertama. Calon nasabah datang langsung ke loket penafsir dan menyerahkan barang yang akan dijaminkan dengan menunjukkan KTP atau kartu tanda penduduk atau surat kuasa apabila pemilik barang tidak bisa datang sendiri. Lalu barang jaminan tersebut diteliti kualitasnya untuk menafsir dan menetapkan harganya berdasarkan tafsiran yang dibuat penafsir. Akan ditetapkan besaran uang pinjaman yang dapat diterima oleh nasabah. Selanjutnya, pembayaran uang pinjaman dilakukan oleh kasir tanpa ada potongan biaya apapun, kecuali potongan premi asuransi. Prosedur pelunasan uang pinjaman dapat dilunasi setiap saat tanpa harus menunggu selesainya jangka waktu. Nasabah membayar kembali pinjaman plus sewa, modal atau bunga langsung kepada kasir disertai dengan bukti surat gadai. Barang dikeluarkan oleh petugas penyimpan barang jaminan, lalu barang yang digadaikan dikembalikan kepada nasabah. Saat ini Pegadaian sudah meluncurkan aplikasi Pegadaian Digital yang diharapkan mampu memenuhi kebutuhan dana mendesak nasabah dan dapat membantu nasabah mencari outlet terdekat dan memudahkan nasabah yang malas mengantri untuk mencari informasi syarat pengajuan pinjaman, serta memudahkan nasabah dalam melihat update harga emas setiap harinya. Aplikasi Pegadaian Digital ini diharapkan mampu memudahkan transaksi jasa keuangan dan investasi secara cepat, mudah, aman, dan praktis. Aplikasi Pegadaian Digital dapat di-download di Play Store untuk Android atau di iOS untuk Apple. Pertama-tama, kita download dulu aplikasi Pegadaian Digitalnya. Setelah itu kita buka. Lalu, bagi yang belum punya akun bisa melakukan registrasi terlebih dahulu. Pertama, kita isi nama lengkap, nomor telepon, lalu kita buat password baru dan melakukan verifikasi melalui email ataupun nomor telepon. Bagi yang sudah punya akun di Pegadaian, bisa langsung masuk saja. Bisa kita lihat dalam aplikasi ini, kita bisa melihat harga jual emas dan harga beli saat ini. Kita bisa melakukan pembayaran dan top up. Kita bisa membeli, menjual emas, melihat harga emas, melihat info harga, dan kita dapat membuka tabungan emas. Kita juga bisa membuka atau mensimulasi pembiayaan usaha di aplikasi ini, dan kita dapat melihat cabang Pegadaian secara langsung di aplikasi ini. Kita juga dapat mencicil emas kita dalam aplikasi ini. Dalam aplikasi ini diharapkan kita bisa membuka tabungan emas, bayar sewa modal, cicil gadai, tebus gadai, cicil emas, nabung emas, beli pulsa, dan lain-lain. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata. Terima kasih.